Doni. Doni benar? Sini. Iya. Aduh, ini unik banget ya. Kamu nggak repot. Kita salaman dulu boleh? Oke, silakan duduk. Ya, nah biar agak serem ya kamu udah bawa pedang. Oke, ini yang paling agak apa ya? Ganjel di mata, saya boleh tanya dulu. Ini kostum apa? Ini kostum Munechika Mikazuki dari Token Rama. Oh iya, saya nggak ngerti. Kalau tadi tokoh anime ya? Iya. Salah satu tokoh anime favorit kamu? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Oke, nah seputar itu aku mau tanya dulu. Ini apa ya? Kenapa kok ini? Kemarin waktu ada lomba fashion show, nah aku pikir kan ini kostumnya pakai kimono nih pas sama lombanya karena bisa show kimono. Udah sekalian aja pakai turunin kostum ini gitu. Jadi ya ngambilnya kostum ini. Ini jenis apa ya? Peragaan cosplay gitu kan ya? Iya. Kemiripan dengan tokoh asli gitu ya, meniru dengan tokoh aslinya gitu. Iya. Nah, kalau ini udah sejak kapan? Kostum ini sejak tahun kemarin. Tahun udah ada 2016. Oke, nah kenapa kamu memilih ikutannya jadi apa sih sebetulnya kalau untuk yang meragain cosplay gitu? Cosplayer Ya. Kenapa kamu milih jadi cosplayer? Karena suka nonton anime kan. Suka nonton anime, pengen nih kostum bagus, pengen belinya di mana sih gitu kan. Pengen meragain. Akhirnya nggak taunya kakak saya itu dia tiba-tiba ikut lomba cosplay. Nah yaudah saya pernah ikut lomba cosplay. Jadi saya ngikut kakak saya, ya ngikut kakak saya akhirnya ya sampai sekarang. Oke, jadi pertama kali dari kakak ya. Yes. Dari kakak karena kayaknya inspiratornya kakak juga nih. Kakak juga cosplayer juga. Dari udah lama dia. Udah lama. Dan kamu kayaknya ikut kak, seru kak gitu. Ini kalau tokoh ini saya nggak seberapa paham sih. Ini tokoh game atau ada ini sih kalau misalnya anime gitu? Dari gamenya ada, dari animenya juga ada. Dari anime filmnya juga ada. Oh, ini dari 2016. Iya. Sekarang kelas berapa nih? Sekarang saya kelas 2 SMA. Oh masih SMA ya? Oke, masih SMA, masih kelas 2, masih kayaknya masih panjang perjalanannya asik. Dan apa ya, kalau untuk tokoh anime ini juga kayaknya belum lama ya booming gitu, mungkin beberapa tahun lalu ini. Kalau dulu sempat memang dari dulu udah ngincer ini atau pernah ke yang lain tuh suka anime? Ini apa nih, hobi apa gimana? Hobi sebenarnya. Hobi juga ya? Dulu itu ya nggak ada kepikiran sih, dulu itu cuman ya main game, nonton anime. Dari yang nonton anime jadi suka, ya pengen bawain karakternya gitu. Iya. Jadi salah satunya nih ya. Nah biasanya kalau pas lagi ikutan ada event cosplay juga, nah itu kamu bawa ini tergantung dari karakter yang kamu suka atau ada ketentuan gitu, misalnya dari pas lagi ada peragaannya itu atau paradenya gitu? Kalau yang dari saya pernah ikut lomba itu tergantung dari cosplayernya mau bawain apa, cuman ada syaratnya kostumnya nggak boleh kayak gini, nggak boleh nandung apa? Ya saraf, gitu. boleh masih yang sopan. Oke, meskipun dalam toko aslinya kita juga tahu kadang-kadang ada yang memang beda-beda kan ya pakaiannya gitu. Oke, jadi kalau untuk kostumnya sendiri ada ketentuannya. Nah, sejauh ini sudah berkecimpung di mana aja nih untuk event-event, pernah ikut di mana aja? Baru ngikut berapa ya? 3 atau 4 event gitu lomba. Di Karas, Unila, SMA 2, sama Kota Gajah. Kalau untuk di luar kota belum? Luar kota belum. Dan biasanya kalau sejauh ini dari event itu yang dicari apanya tuh? Yang dicari itu serunya. Habis itu ketemu sama cosplayer lain kan. Habis itu sama ya apanya ya? Asiknya aja gitu. Pengen aja bawain karakternya gitu. Oke, kayaknya ini karena gue suka di sini, gue suka nonton ini, terus habis itu kayaknya gue cocok deh jadi ini. Kadang suka ke bawah kan kalau misalnya kita nonton, kayaknya kalau aku sih biasanya ke bawah kayak jadi nonton Sailor Moon gitu. Aku jadi kayak berasa pahlawan kan ya. Tapi kalau kamu mungkin karena ini salah satu tokoh yang kamu favoritin, jadi ngerasa ini cocok. Nah, ngomong-ngomong kalau gitu sekarang kamu kesininya sama siapa? Ibu. Sama ibu ya. Nah, ibu ini dukung atau suka juga nggak sama anime-anime? Ya kalau
supportnya suka Edin sih kurang kayaknya. Nah, Cuma tapi ngedukung kalau anak. dukung aja. Oke. Kalau gitu kita nanti ngobrol juga sama ibu. Siapa nama ibu ya? Supriyani. Ibu Supriyani. Oke. Selamat sore Ibu Supriyani. Ibu Yani ya. Iya. Silakan duduk Ibu. Terima kasih. Berbunga-bunga ya. Penuh warna studio ini hari ini ya. Karena di puncak. Oh gitu ya. Gunung tinggi ya. Ada warna biru, ada dan bunga ya ampun. Nah Bu, tadi aku udah ngobrol-ngobrol soal kenapa milih jadi cosplayer gitu. Kalau sebutannya untuk apa ya, peraga karakter tokoh aslinya gitu ya. Iya. Nah, Ibu sendiri kalau tadi aku tanya suka juga, mungkin suka dari kamu. Kalau masalah sukanya kan faktor umur. Ya dulu zamannya belum ada gitu, jadinya kan cuma ngedukung lah. Kalau selama dia kegiatan positif, saya lihat bagus, terus ya dia kayaknya minatnya besar ke situ, ya saya dukung sama saya. Kalau tadi suka tapi karena faktor umur, iya emang kenapa faktor umur? Ya Nggak karena apa-apa. kan kayaknya ngikutinnya yang susah Mbak. Kadang-kadang kita nggak udah dijelasin ini siapa, kadang kan nonton filmnya ini siapa, suruh ingat ini baru. Oh gitu, faktor you kayak iya betul. Tapi apa ya, suka dengan tadi salah satu film-filmnya gitu, mungkin Ibu juga pernah Suka lagi paling suka Kenshin. Doro Kenshin ya. Jadi pada zaman itu ya Bu ya. Sekarang Masih ada malah. malah baru ya itu ya. Kalau sekarang, kalau yang Kalau zaman dulu Musashi saya. Zaman Oke. masih. Jadi kalau ini sendiri kan tadi bilang katanya ada keturunan dari kakaknya. Bener, kakaknya juga berkecimpung di dunia cosplayer. Ya dia emang waktu SMA ya dia memang suka sampai. Tapi sekarang karena kebentur kuliah mungkin di komunitasnya beda ya. Waktu dia udah sekarang udah di Palembang, jadi dia udah sibuk dengan kuliahnya itu. sekarang di Palembang. Nggak terlalu ke situ lagi. Paling dia sekarang ya buat apa ya, kayak seperti kartun-kartun ya, anime gitu ya. Gitulah dia banyak didesain gitunya kalau kakaknya itu. Oke, nah kalau emang berapa bersaudara sih Bu? 4. Oh, berarti Doni nomor 2, Nomor yang dua. nomor 3 itu kebetulan cewek kembar. Oh, perempuan. Oke. Jadi kalau ini memang dasarnya dari suka juga, dari hobi juga, dan kebetulan di keluarga ada yang sama sejenisnya. Kamu pernah nggak dikatain orang gila gitu? Kamu ngapain pakai kayak gini? Itu nyangkut nggak? Itu matanya kan? Nanti kamu saya jepitin loh. Oke. Nah, kalau untuk apa ya? Ini kalau aku sih boleh tebak ya, ini dengan dari ujung ke atas sampai ujung kaki ini kayaknya tidak murah ya Bu ya untuk tas sendiri. Kan ini bikin sendiri atau beli jadi atau pesan gimana tuh? Pesan jahit ke tukang jahit, pesan karena tukang jahitnya itu juga ada yang khusus buat cosplayer. Ada Iya, penjahit penjahit khusus buat cosplayer juga. kostum-kostumnya ini. Oke. Dan ini salah satu hobi yang tidak murah ya Bu ya. Nah Ya, itu masih dukung dari segi yang seperti itu. Kadang-kadang kan memang terkendala ya Mbak kalau kostum itu ya. Jadi kadang kalau dia mau tampil lagi dengan kostum yang sama kan kayaknya gimana gitu kan. Pernah saya saranin, udah deh pakai kostum yang murah aja. Jadi apa Bu? Karakter sosio. Kalau di film itu kan karakter sosio itu cuma apa? Modal perbannya ya. Ada ya memang kayak macam-macam ya. Iya. Kalau cosplay itu mungkin ada yang kayak zombie apa lagi ya. Iya. Mungkin saya juga nggak seberapa paham, cuman memang unik ya kalau aku lihat. Dan kamu apa ya, tadi kalau dibilang karena suka, selain itu apa ada cita-cita mungkin nanti mau jadi seorang apa gitu, untuk yang berkaitan dengan anime gitu? Kalau yang berkaitan dengan anime kayaknya nggak ada. Beda jauh sama cita-citanya. Iya. Emang apa cita-citanya? Ya pengen sih teknik elektro. Oh, jauh ngebanting banget. Ya, banting banget. Tapi apa nanti kita lanjut lagi hobi. ngobrolnya soal udah ada penghargaannya juga kan? Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen yang kedua pemirsa, jangan kemana-mana, di sini aja. Balik lagi di Senior Junior. Nah sekarang kita udah ada ini beberapa penghargaan juga ya. Kalau yang mana dulu ya? Yang ini dulu deh boleh. Kamu boleh ceritain yang ini. Ini yang mana? Ini pas event yang di mana? Oh udah langsung juara 1. Ini tahun 2017. oh baru ya? Februari. Februari kemarin. Bulan kemarin. Iya. Oke, ini di mana?
Ini di Kota Gajah, SMA 1 Kota Gajah. Lampung Tengah ya? Kota Gajah. Iya, Iya, Lampung Tengah. Oke, ini di SMA 1 Kota Gajah yang mengadakan tahun 2017 kemarin di bulan Februari. Juara 1. Iya. Oke. Ke berapa? Perlombaan yang ke berapa? Yang keempat. 4. Yang kelima. Yang kelima. Ya. Karena Kelima. semuanya udah berapa? Apanya? Semuanya sudah pernah ikut berapa kali event gitu, berapa kali perlombaan? Saya baru 5. Baru 5. Iya, Dan baru 5 ini yang terakhir. Dan ini juara 1. Oh, sejarah yang pertama kali dulu pas ikut event sudah langsung dapat juara. Belum dapat. Ada nggak sekarang kalau mungkin ada penghargaan yang lain? Kalau ini apa? Ini Boleh mading. dibawa? Apa itu? Ini juara 1 mading. KB Sinbun Oh, buat mading. buat mading. Oh, beda ya dengan ini. Ini beda. Tuh, juara kokok Ini- kokoi. Apa ini kok? Kakoy. Mr. Kakoy. Mr. Kakoy? Tuh, Miss favorit Mr. ya? Kece. Iya, kalau bahasa Indonesianya. Indonesianya. Mr. Kakoy. Kakoy. Mau tuh, soalnya apa? Oke, jadi ini apa namanya? Ini masih dengan kategori yang sama di anime juga. Iya. Oke, kamu di kostum yang apa ini? Ini di kostum sensei ya. Dan saya, ya nggak tahu. Oke, di kostum itu kamu pernah dapat jadi Mr. Kece. Oke, dapat Mr. Kece. Kenapa dikategorikan Mr. Kece? Ya, dari di lomba kemarin tuh ke kategori hostess cuman favorit Mr. Kakoy sama Miss Kawaii. Nah, Miss Miss Kawaii. Kawaii. Apa Miss itu? cantik Miss kan? cantik. Iya. Oke, makasih loh kamu ngomongin saya. Oke, kalau yang ini apa nih? Ini juara 1. Iya, ini. Ini apa ini? Ini yang ini? Yang Kota Gajah. Oh, yang di Kota Gajah. Oke, emang sebenarnya asalnya dari mana sih anime ini kok banyak? Ini Cina apa Jepang? Dari Oh, Jepang. dari Jepang. Capek banget sih gua. Oke, nah kalau yang ini tadi beda ya. Ini beda. Kalau yang ini beda. Tapi kalau yang ini sama ini itu di kategori untuk anime. Iya. Oke, jadi sudah dapat 1, 2, 3 ya. Iya. Sekitar 3 juara. Nah, kalau dari perlombaannya sudah dapat 3 juara, apa yang udah ada feel yang kamu rasain sekarang? Apa ya? Kan dalam kategori yang baru juga tuh, baru Iya. 1 tahun kan, 1 tahun setengah jalan, mungkin mau 2 tahun, tapi sudah apa ya, sudah ada penghargaan. Dan sebenarnya kalau menurut kamu sendiri menjadi tokoh cosplay itu seperti apa? Menjadi tokoh cosplay itu ya senang aja gitu. Karena kan kalau nonton anime wah keren nih, bisa jurus-jurus gini gitu kan. Jadi Ayalah. terus juga bajunya bagus gitu kan, baju-baju yang kayak gini siapa yang punya gitu kan, dikit gitu kan. Jadi udah beli di mana ini, beli di mana, udah ikut kakak tahu. Nah akhirnya pas make itu ya cuman make doang, biasa pertama itu cuman make doang, nggak taunya lihat komunitas cosplay, ikut habis itu ada event lomba, ikut lomba. Di situ pas lomba rasanya ada kepuasan. iya ya dari ini bisa tersalurkan ke lomba. Hobi. Hobi. Cita-citanya jauh. Iya. Kalau hobi kalau udah di dalam jiwa bisa. Jadi apapun dilakukan. Terus gitu nih, di keluarga sebenarnya anak-anaknya jadi, kalau orang tua yang mungkin kadang ada yang berpikirnya apa sih nak gitu kan, kamu nih ngapain makin seperti ini gitu kan, ada ya Bu ya. Iya. Ada orang tua yang seperti itu. Nah kalau di keluarga dari Doni sendiri, orang tuanya dari mulai ayah dan ibunya atau memang dengan apa ya, ini salah satu seni juga, pecinta seni juga gitu, jadi bisa lancar aja ya udah nggak apa-apa ibu support aja gitu. Awalnya sih waktu kakaknya itu buat ribet amat gitu ya, ini udah pakai ini apalah segala nggak ngerti. Jadi terus lama dia kan narangin, ini Bu, gambarnya ini, filmnya ini, terus besok mama tuh mau lomba di sini. Jadi kan sebagai orang tua, kalau kegiatan itu positif ya udahlah saya support, makanya kita nonton gitu. Jadi bawa adik-adiknya, kebetulan sekarang adiknya juga jadi ikut-ikutan. Ini kayak yang pangkatnya nih, kayaknya cetakannya begitu Itulah. semua dengan anime semua jadi cosplayer semua. Nah kalau untuk mengarahkan ke jenjang selanjutnya, kan ini masih SMA juga ya Bu ya. Untuk kalau ini tidak terlalu tidak terlalu menyita banyak waktu dengan kesibukan, karena eventnya juga jarang ya, Iya. mungkin hanya
setahun sekali atau mungkin kalau memang sedang ada event tertentu. Kalau untuk di rumah sendiri seperti apa nih? Ada pola-pola khusus, aturan-aturan belajar mungkin, atau bagaimana di keluarga harus seperti apa dengan lingkungan gitu kan? Kalau di keluarga ya memang yang pertama kita tanamkan itu kan ketakwaan ya. Jadi yang penting dimanapun dia, kadang makanya kalau waktu pulang jam sekian pulang kok belum di rumah, tahan lah istilahnya, kita cari, kita telepon, tak apa. Jadi istilahnya pokoknya yang penting jangan tinggalin lah ibadahnya, gitu, ngaji, sholat, gitu kan seminggu sekali kita ada datang Pak Ustadz gitu yang khusus ngasih ya ngaji lah, soalnya kan ya di era sekarang ya Mbak ya, kalau misalnya anak-anak itu kita nggak bentengin, tapi kadang kita bentengin aja masih ya. Jadi itulah yang namanya usaha orang tua seperti itu. Kalau Doni sendiri sih di rumah juga emang anaknya kan nggak banyak diam, maksudnya nggak banyak ngomong gitu, jadi seperlunya aja. Cuma ya kalau sama adek apa ya waktunya bercanda ya bercanda. Tapi kalau komunikasi tetap berjalan. Tetap, alhamdulillah. Selalu apa ya, orang sebagai orang tua selalu kontrol. Selalu. Bahkan kalau malam pun, kalau saya bangun malam, mau sholat malam, saya lihat anak-anak satu-satu. Di mana selimutnya, belum selimutin, dadatin dulu. Atau kadang-kadang lampu belum dimatikan atau gimana masih. Sosok ibu yang perhatian banget ya. Iya. Dari segi apa? Ya, terus gimana pun. Nah, kadang-kadang terkesan protektif ya. Ini Doni. Tergantung cerewet ya. Kadang pusing. Padahal gue kayak. Nah kalau di rumah nih, gimana sih sosok ibu yang tadi kan jelas kayaknya mungkin perhatian juga. Nah dalam biasanya ada nggak kalau misalnya kamu dekat sama ibu ya pasti ya, karena di rumah memang seringnya sama ibu pasti. Ada nggak misalnya ada yang suka-suka cerita, suka-suka curhat gitu sama ibu? Iya. Emang itu. Apa biasanya? Curhat Apapun. ya nggak terlalu sering sih. Pas ada Ya, yang pas kira-kira dia gimana. kira udah nggak bisa lagi Mentok. dilain, udah baru cerita. baru cerita. Oke, biasanya suka tentang apa nih bu kalau di rumah? Dia kadang-kadang soal ya permainan, apa teman sepermainan, kadang yang mungkin gimana. Cie. Kadang Apa tadi Miss apa kalau yang perempuan? Miss Kawai. Miss Miss Kawan. Kawai. Oh, Miss Kawainya mungkin. Kadang-kadang ya banyak lah tentang dia. Kalau dia tuh gini sih orangnya, kalau nggak kita pancing, Enggak ya. ya kecuali dia udah mentok bener baru bu ini gimana nih baru. Ini sosok yang kayaknya sok tegar juga ya. Beda sama abang. Kalau abangnya tuh hal sekecil pun pulang sekolah langsung cerita. Bu tadi seperti ini. Jadi kita harus mulai buka dulu. Kenapa sih? Ya. Tapi sosoknya apa dengan di keluarga sudah otomatis lancar terus komunikasinya ya, karena memang di rumah juga dan selalu dipantau juga. Dan mungkin kalau untuk cita-citanya sendiri ibu ada arahan nggak, atau mungkin kan tadi pengennya di bidang elektro. Kalau dari ibu sendiri? Ya kalau saya sih ya kalau mengarahkan iya, cuma kan dia di bidang elektro mungkin emang ada dari ayahnya kan, ayahnya orang elektro, jadi mungkin ke situ bakat ayahnya. Jadi kan anak kan ada 4, mereka tuh kan macam-macam, kayak abangnya nggak suka malah di elektro istilahnya kan. Oke, jadi kalau cita-cita dari ayah, tapi kalau hobi kayaknya dari emak ya. Ibu hobi kan ini kayaknya Lebih rame. Ya. Lebih rame ya. Oke, jadi dua-duanya nih apa ya, ada semua di diri Doni kayaknya, dari ayahnya ada, dari ibunya ada. Oke ya. Nah kalau gitu nanti kita lanjut lagi, tapi kayaknya kita nanti mau have fun aja, mau games aja ya. Ini disini aja nanti, tapi ribet nggak kamu nanti? Siap-siap juga boleh ya. Nanti kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, pemirsa, nanti kita lanjut lagi di sini aja. Balik lagi di Senior Junior. Nah sekarang kita udah masuk ke segmen 3 pemirsa. Nah kalau udah di segmen 3 ini kita bakalan lihat kira-kira ada ketangkasan tangan nanti dari mereka berdua. Gimana sih? Nah nanti di sini akan ada beberapa pertanyaan. Langsung aja ya, nanti aku kasih tahu. Ini kamu beneran nyaman dengan itu? Nyaman. Saya takut gini deh. Ya udah biasa. Nah jadi di sini kalau untuk di games yang ini aku punya beberapa pertanyaan. Jadi nanti kalau misalnya kalian tahu jawabannya itu langsung dijawab tapi rebutan.
gitu ya. Di sini pertanyaan rebutan, siapa yang tahu dia lebih tahu duluan dia harus jawab gitu. Tapi jawabnya harus memperebutkan, nggak usah memperebutin aku sih, rebutin buah ini aja gitu ya. Jadi buah ini nanti like sebagai tombol untuk kunci menjawab gitu ya. Makanya tahu jawabannya langsung ambil buahnya baru jawab gitu. Oke? Sudah siap? Siap. Kalau misalnya di peragaan cosplay itu, kalau misalnya pas mau peragaan ada pose-pose khusus kan? Ada. Oh boleh sih, sedikit boleh. Gimana tuh pose-pose khususnya kalau pas mau peragaan? Nah kita mau mulai, ini mau mulai apa ya? Mau mulai peperangan. Itu tergantung karakternya. Oh gitu. Kalau kayak gini karakter ini gimana? Ya kan biasa kalau itu Ojigi dulu. Oh gitu. Kalau gitu sekarang kalian berdua sama-sama menundukkan kepala ya. 1, 2, 3. Cakep ya, pada nurut semua sama aku. Jadi pertanyaan yang pertama, sudah siap ya? Sebutkan nama alat olahraga anggar yang menyerupai pedang samurai. Sabre. Oke, sabre. Kok kamu tahu? Karena kamu tadi tahu samurai juga ya. Oke, tahu karena namanya juga sampai. Oke, jadi di sini ada poin-poinnya nanti ya Bu ya. Kalau misalnya siapa lebih banyak jawab berarti dia dapat tinggi gitu ya. Tapi hati-hati juga Ibu, saya harus katakan ini kalau di game di segmen ini biasanya saya kalah. Beda karena kalah cepet ya Bu ya. Tapi kita harus Mikirnya agak lambat. Enggak juga sih, tergantung bagaimana. Oke, jadi 1 poin sudah dikantongi oleh apa kostumnya namanya? Ya, Mikazuki. Ibu kostumnya mau dikasih nama apa? Oke, Mikazuki ya, dapat 1 poin. Lanjut, yang selanjutnya. Lampung kini mengembangkan pulau-pulau kecil. Pertanyaannya, sebutkan salah satu pulau kecil yang dimaksud. Kiloan. Oke, udah pernah ke sana? Itu kan sangat dengar sering dengar. Masih fokus berarti ya. Nah, jadi Bu kayaknya sudah mulai bau-bau. Harus lebih semangat lagi ya Bu ya. Kalau di Lampung sendiri suka nggak dengan apa namanya salah satu wisata-wisatanya gitu? Suka sih. Suka, salah satunya laut juga. Iya. Oke, tapi nggak dengan pakaian seperti ini ke laut ya. Ini kan doang gitu. Lanjut ya, sejumlah pembangkit listrik Lampung menggunakan tenaga air. Salah satu pembangkit listrik Kuai Besar Lampung Barat. Nah, berapa listrik yang dihasilkan? Sabar. Oh iya. Saya belum selesai ya. Ini saya bisa kasih dis ini. Ini poinnya bisa saya lempar ke Ibu nih. Ayo, mau? Ya, jadi diulang aja ya. Ganti kalau gitu. Selain Jam Gadang dan Kalau 9, di Sumatera Barat juga terdapat Gua Jepang. Tahun berapa gua ini dibangun? Tahun 1942. Masa? Jepang ya? Jepang ya, oke. Apa? Gimana? Apanya? Jadi kenapa? Karena Jepangnya? Karena cepetnya? Karena taunya aja? Karena tahunnya. Ya, karena taunya aja. Oke, jadi benar 1942. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Perlu asupan lah ya. Tadi pagi capek ya, habis cuci baju mungkin ya. Oke, lanjut deh kalau gitu. Pertanyaan selanjutnya. Indonesia memiliki ribuan pulau. Salah satu di antaranya adalah Pulau Tikus. Nah, pertanyaannya, ada di provinsi manakah pulau ini berada? Nggak salah. Kalau nggak salah satu, salah lagi nanti Ibu jawabnya. Ayo, tahu nggak? Oke deh, benar. 1 poin buat Ibu. Akhirnya ada juga ya. Kamu kasih tepuk tangan dulu dong buat Ibu ya. Karena akhirnya Oke, animator yang baik ya, cosplayer yang baik, masih cinta sama Ibu. Oke, nah relax dulu Bu, santai. Nah, saya mau tanya-tanya kalau ada nggak hobi-hobi yang sama gitu. Misalnya selain di dunia anime ini, sama anak-anak nyanyi bareng, masak bareng, nyuci baju bareng mungkin. Apa ya hobinya? Pergi-pergi ke Jalan-jalan aja. Oh, jalan-jalan, traveling bareng ya. Biasanya kemana tuh? Kalau senangnya sih di laut-laut aja. Di laut aja. Kalau untuk di seputaran sini ya, Seputaran seputar sini. laut. Karena terjangkau juga ya Iya. untuk jarak. Oke, next.
selanjutnya, sejak kapan atau sejak abad keberapakah rendang Padang muncul? Kalau masakan mah Wah, abad 16. 16 kira Emang ini sukanya apa Ibu? Saya Jawa, cuma dari lahir sampai sekarang belum pernah, maksudnya di Lampung. Oh, nggak pernah ke Jawa? Ya ke Jawa cuma kalau ada apa sekedar main aja sih. Oh gitu, jadi dari lahir Karena ibu saya emang udah di Lampung. sudah di Lampung. Kalau ayahnya? Ayah juga, Jawa sama Jawa Tengah sama Jawa Barat. Oh, Sundanis Jawanis ya. Jadi ya beda nih, Japanis. Oh, oke. Lanjut ya, kalau gitu ternyata Ibu sudah dapat 2 poin juga. Nah, di negara manakah pisang pertama kali dibudidayakan? TikTok, aduh mikir dulu nih, ayo. Di Papua Nugini. Papua Nugini. Oke, nggak apa-apa, satu lagi untuk apa tadi Mikazuki. Oh ya, untuk Mikazuki. Untuk Mikazuki apa? Michika. Mikazuki Monichika. Monichika. Ya itulah pokoknya. Kalau Ibu Sailor Moon. Oke ya. Dan selanjutnya masih ada lagi. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Pertanyaannya adalah abad keberapa candi ini dibangun? Abad ke-9. 19 ya? Ayo. 9 apa 19? Ayo. 19 kali ya? 9 apa 19? 19 kali. 9, abad ke-9. Kita baca dulu nih gimana nih? Kan abad 20 ini. Masa ya abad 19? Berarti abad 9. cakep, kasih tepuk tangan. Salim lagi. Oh, berarti yang tadi belum salim, berarti salimnya sekali lagi boleh. Nah, biar 3 kali. Abis itu dapat piring cantik kamu selesai. Ya. Oke, tahu ya kalau soal sejarah-sejarah ya, maklum gitu ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah sudah belum ya? Sebutkan seniman yang mendapatkan julukan Paus Lampung. Oh ya, Setiawan. Ayo. Isbedi Setiawan. Apa ya? Aduh, maaf kalau salah. Pokoknya Isbedi Setiawan ya. Iya, Isbedi Setiawan. Ibu kenal dengan tentang Cuma pernah baca beritanya aja. Cuma kalau ini ya gambarnya aja ngeliat. kalau bertemu langsung? Belum. Ya, salah satu tokoh kampung juga dalam yang bergelut di dunia seni juga. Doni suka nggak dengan senian? Kalau ini apa ya? Seni apa ini? Kalau ini seni ada rupa, ada semua. Kalau yang lain misalnya ada musik, ada teater. Ini ada teater juga ya. Suka nggak dengan musik? Nah, kalau musik sih suka, cuman nggak bisa main. Gak bisa main, jadi penikmat aja. Penikmat. Kalau Ibu? Seneng aja. Senang aja. Biasanya kalau Ibu suka nyanyi gitu. Lagu nostalgia. Biasanya kan denger aja. Tapi hafal biasanya kalau dengar. Juga. Apa boleh lah sedikit aja gitu. Satu bait aja boleh. Nostalgianya lagunya siapa? Boleh? Lagu siapa dong ya? Belum Kan ya nostalgia gitu ya. Oke, aduh ini kayaknya Terilan boleh nih satu lagi pertanyaan, siapa cepat-cepatan dan bisa menentukan siapa nanti jadi pemenangnya. Dalam bahasa masyarakat Lampung durian adalah durian. Sementara di Lampung pisang disebut apa? Pisang punti. Oke, cakep. Jadi skornya kamu adalah unggul 1 poin. Jadi semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5 poin. Dan Ibu 1, 2, 3, 4 aja ya. Oke, jangan tepuk tangan untuk kalian semua. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi di segmen 4. Masih di senior junior pemirsa. Nah, sekarang kita udah masuk ke segmen yang keempat. Nah, kalau di segmen ini tadi beda. Kalau yang di segmen yang tadi kan kita lihat ketangkasan buru-buru dan cepat-cepatan. Tapi kalau yang di sini kita mau lihat wawasannya. Kira-kira dari mereka berdua, dari Ibu dan juga si Duni ini tahu nggak ya tentang gambar-gambar yang bakalan muncul di monitor kita? Kira-kira kita lihat aja yuk. Nah, kalau untuk di segmen ini Ibu dan juga Doni nanti akan ada gambar-gambar yang muncul di layar monitor
ya. Nah, nanti dari situ aku mau tanya nih sama Ibu atau Bunda nih. Gantian nih nanti nanyanya tentang seputar mungkin bisa sejarahnya, mungkin bisa namanya atau di mana itu berada gitu. Oke. Jadi kalau gitu aku mau tarik suara dulu untuk Doni bisa apa ya? Bisa sapa dengan bahasa. Ada tahu nggak kalau bahasanya? Bahasa dari kostum ini, dari karakter ini. Pakai bahasa Jepang. Iya. Bisa nggak? Sapa pagi. Bisa ya? Iya. Oke, nah nanti kalau Ibu boleh disiapkan pakai bahasa apa ya? Aku maunya bahasa ibu dan anak aja nih kalau gitu. Oke. Kalau Ibu suka kartun apa nih? Suka kartun Woody Woodpecker. Hacker, oke. Aduh, itu suaranya agak gimana? Iya, Tom and Jerry suka. Tapi Oke. Jangan kayak kartun kayak apa maunya Ibu? udah biasa aja. Oke, boleh nanti bisa sapa dulu teman-temannya pakai bahasa Jepang. Silakan. Ohayo gozaimasu minasan. Itu jawabnya gimana? Ohayo. Oh, ayo. Sekali lagi, yuk. Ohayo gozaimasu minasan. Ayo. Oke, gitu ya. Boleh Ibu penutupnya, boleh ya. Nah, kalau gitu nanti ini mungkin sudah disiapkan juga sama teman-teman yang ada di ruangan. Ada teman-teman kreatif yang sudah mempersiapkan gambar-gambarnya. Oke, sudah muncul. Jadi mungkin yang pertama aku boleh ke Ibu dulu. Ini nggak asing nih. Ini di Indonesia dan ini penuh sejarah nih. Aku boleh tanya sama Ibu. Ini patung apa, hayo? Tugu apa ya? Proklamasi ya Mbak ya. Tugu proklamasi. Proklamasi kemerdekaan kalau di Jakarta ya. Iya, di Jakarta. Ini biasanya juga disebut Tugu Petir. Tugu Petir ya. Kalau untuk tempatnya tahu nggak Bu, di mana sih? Berdirinya adanya di mana? Di Apa ya Mbak? Kalau nggak salah itu di Taman Proklamasi ya, Jakarta Pusat. Iya, Tugu Proklamasi dan juga adanya di Taman Lapang Kompleks Tugu Proklamasi di Jakarta Pusat gitu ya. Salah satu monumen yang paling bersejarah. Ya, karena di mana? Ibu sempat tahu nggak kenapa dinamakan Tugu Proklamasi? Apa mungkin karena dulu presiden tempat proklamasi ya? Iya. Jadi kenapa disebut dengan Tugu Proklamasi? Ini ada patung Soekarno dan juga Hatta. Soekarno dan Hatta. Oke, next. Apalagi selain patung proklamasi, oh kita ke mancanegara ternyata ya. Nah kalau soal mancanegara kayaknya boleh ke dari bangunan ini ke Doni aja gitu ya. Tapi keselak saya. Boleh dong. Ini di mana? Atau mungkin ini bangunan apa sih Don? Ini Kolesium. Kolesium. Beda sama kolestrum ah. Beda sama kalau kesetrum ya. Kolesium. Bangunan apa sih emang? Ini didiriinnya pakai batu, itu bukan batu. Terus Oh, dibuat, bangunan dari batu. iya, dibuat setengah lingkaran gitu. Oke. Untuk pertunjukan seni. Oke, jadi dulu untuk kalau ada pertunjukan-pertunjukan model-model seni gitu ya. Iya. Jadi mungkin performnya di sini. Tapi unik juga ya kenapa harus dibangun setengah lingkaran gitu. Dan kenapa harus dibangun pakai batu? Ya mungkin sejarahnya ada kali ya. Aku sih nggak seberapa paham. Ini juga ada di mancanegara. Tapi suatu saat kalau kita berkesempatan, bisa amin kesana. ya, bisa ke sana. Ada cita-cita terbesar nggak sih kalau dari Doni sendiri pengennya kemana? Ya, iya ke Jepang. Depan ya, karena pengen lihat. Pengen lihat aslinya. Oke, biasanya kalau ini pernah ada event nggak yang mengundang apa ya dari animatornya sendiri gitu? Mengundang ke sana. Misalnya apa dia diundang ke Indonesia terus semuanya para fansnya bisa ketemu atau gimana gitu? Ada eventnya. Eventnya dari seluruh negara itu. Jadi situ lomba, dia orang cosplayer dari seluruh negara. Ya, yang kemarin tuh baru diadain di Jepang tuh. Indonesia juga masuk. Dan bisa ketemu langsung sama Bisa ketemu, animatornya, iya, si pembuat anime itu. Bisa. Oke, nanti siapa tahu ke depan kamu punya kesempatan yang bisa ketemu sama animator. Oke, next apa lagi nih selain ada apa ini kayaknya di Indonesia juga. Ini mungkin ada sejarah-sejarah. Kalau sejarah-sejarah mungkin aku bisa ke Ibu aja. Silakan Bu. Ini bangunan apa sih? Candi Prambanan di Jawa Tengah itu Mbak. Iya. Di Jogja ya. Di Jogja ya. Candi Prambanan ini juga. Tahu nggak sejarahnya dulu? Prambanan ini
Itu kerja kerajaan apa ya? Selen. Ayo, apa ini bukan Yang yang Roro Jonggrang ya, juga Candi Seribu Seribu, Tiang. ya. Itu juga sangat apa ya, sangat terkenal banget tuh pada waktu itu, dan mungkin sampai sekarang juga kadang masih suka diceritakan ya, sama misalnya anak-anak masih SD itu biasanya ada tuh di pelajaran-pelajaran mungkin sejarah-sejarah, dan jadi dongeng juga. Oke, next, apalagi selain Candi Prambanan ada ayo apa ini? Oh ini ada, ini kayaknya di Sulawesi ya. Bukan. ayo Sulawesi ibu. Oh bukan, Ini di mana Don? ini tembok Cina. Iya, tembok Cina. Pasti ada di Cina. Pasti ada di Cina. Tahu nggak seputar tentang tembok Cina ini? Ya ini termasuk 7 keajaiban. Benar, termasuk 7 keajaiban dunia karena pembuatannya pertama panjang. Iya panjang. Gitu, dan katanya nggak pakai semen dulu sih. Dengar-dengar cuma hanya pakai tumpukan batu juga. Gitu. Ya termasuk sih, kenapa? Karena bisa sampai kuat dan sampai sekarang masih berdiri kokoh gitu ya. Salah satu tembok. Nah, kalau untuk panjangnya sendiri tahu nggak, Don? Oh, nggak tahu. Ada sekitar 2000-an kalau nggak salah, 2200 Iya. sampai dengan atau 207 meteran. Lumayan panjang ya. Lumayan panjang banget kayaknya. Ini kayaknya dari jalan Lampung semuanya jadi satu deh. Dibikin tembok. Iya, dibikin tembok kayaknya panjangnya, makanya panjang banget. Oke, apalagi nih? Nah, ini aku boleh ke ibu aja. Tahu nggak bu, ini patung apa sih? Arca patung. Patung. Patung sini Arca ya. Ken Dedes. Iya. Ken Dedes itu waktu kerajaan Ken Arok ya. Iya, Singosari ya. benar-benar. Kalau nggak salah kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari. Nah, ini katanya yang nemuin siapa nih? Bukan orang Indonesia katanya. Dari karena kalau nggak salah pernah di Belanda ya. Iya, ada orang Belanda yang menemukan, Yang menemukan arca ini. Gitu ya, kenapa? Tapi mungkin ini masih di, kalau kawasannya masih kawasan, karena tadi adalah di kerajaan Singosari. Singosari. Jadi kawasan Bisa Singosari dikasih. juga. Oke, next, apa lagi? Selain gambar ini, apa ini? Kayaknya kapal selam. Boleh dong kapal selam? Iya, ini kapal selam karena gambarnya mirip Jadi selam. tempat sejarah ya. Ya. Oke, ada juga benda-benda, karena di dalamnya katanya ada benda-benda bersejarah gitu, karena terus panjangnya juga itu kenapa kenapa dipajang? Karena mungkin ada apa? Ibu tahu nggak? Ada sejarahnya ya. Ada sejarahnya juga. Itu kapal KRI Pasopati yang panjangnya sekitar 410. Iya, tahu ya Bu. Ya, jadi ada kapal Pasopati juga. Kenapa dipajang menjadi salah satu monumen atau tempat wisata yang bersejarah. Nah, kalau ngomong soal sejarah, sejauh ini udah pernah ke tempat wisata yang bersejarah di mana aja? Paling Borobudur ya. Iya Borobudur. Paling Borobudur. Terus gimana kita ya? Udah deh. Borobudur, mungkin Prambanan juga karena kan deketan. Iya, biasanya. ya, memang Borobudur. Borobudur. Kata Borobudur. Enggak. Kalau di Jawa, kalau di Lampung, Lampung. Museum Lampung. Ya museum doang. Museum Terus sih Lampung kan atau- ada yang di mana itu tempat situs batu mayat apa itu kan ya di di daerah Lampung Lampung Timur ya. Sudah pernah? Pernah saya ke Oke, sana. itu apa ya namanya? Itu salah satu juga memang baru dibuka, dan aku pernah kesana juga. Itu bentuknya ada batu-batu yang disusun. Iya. Gitu ya. Situs. Unik banget, dan itu adanya di Lampung. Oke, aku mungkin bisa kasih sedikit penilaian. Kayaknya ini banyakan ibu ya untuk bahwasanya maklum lah ya, namanya dulu mungkin senior jadi lebih tahu banget gitu ya. Jangan kemana-mana, pemirsa, di sini aja, nanti kita lanjut lagi di segmen yang terakhir. Kita balik lagi di senior junior. Nah, sekarang kita udah masuk ke segmen yang terakhir. Nah, kalau di segmen yang ini nanti kita bakalan coba untuk ibu dan juga Doni, kira-kira bisa nggak sih bacain kita like seorang presenter, tantangannya gitu. Nah, jadi nanti di sini mereka akan bawain berita masing-masing satu berita. Jadi sudah tahu ibu? Kalem sekali ya. Oke, nah jadi nanti di sini kalian berdua harus menjadi seorang presenter, layaknya benar-benar seorang presenter. Kita mau lihat bisa nggak sih bacain berita. Gitu. Nah, ya.
Aku pengen lihat kayaknya kalau biasa kita penampilan biasa ya Bu ya, mungkin begini. Tapi kalau yang tampilannya begini, baca begini kira-kira gimana? Mereka kan biasanya jarang ngomong ya. Kalau pas lagi ada parade. Tapi di sini suruh bacain berita. Tapi boleh coba ya? Boleh. Oke, kalau gitu yang pertama boleh kamu dulu deh. Aku mau kasih tantangan buat Doni dulu. Gimana? Sudah oke? Oke ya, jadi suaranya bisa keluarkan ya. Bisa. Karena diem aja kayaknya. Tapi masih semangat kan? Masih. Boleh kita tukeran dulu bacanya di sini ya. Oke, sini. Aduh, ribet gak sih? Lihatnya, aduh ya ampun. Aku boleh dipegangin, oke? Ya, sudah siap? Siap. Oke, silakan. Selamat sore pemirsa. Oke. Senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program Senior dan Junior Seju. Pemirsa, sore ini kami akan menengahkan informasi kerajinan unik pelepah pisang. Baik pemirsa, saya Ahmad Ramdhani, inilah Seju selengkapnya. Pohon pisang selama ini identik dengan sampah atau limbah. Di tangan para perajin kreatif Desa Margorejo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, pelepah pisang bisa diolah menjadi aneka kerajinan unik dan bernilai ekonomis. Hasil kerajinan limbah pisang menjadi sumber uang dan menghidupi banyak orang. Perajin pelepah pisang menyisihkan waktu setiap hari. Mereka membuat aneka kerajinan seperti sandal, kotak tisu, vas bunga, hingga wayang. Warga perdesaan mudah mengembangkan kerajinan pelepah pisang karena bahan baku melimpah. Hampir setiap pekarangan rumah atau perkebunan terdapat pohon pisang. Pemirsa, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Saya Ahmad Ramdhani mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada Seju berikutnya di jam yang sama. Selamat sore dan sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Buat dulu deh kita ya. Oke, silakan. Nah, gimana? Iya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, namanya belajar kan. Siapa tahu nanti kalau ngomong bagus, berusaha tertarik juga. Kalau di bidang elektro emang banyaknya jadi apa? Kayak ayah sih semua. Emang ayah apa? Elektro di Teknik elektrik. Harus Jurusan pakai. teknik. elektro harus besar. Harus kuat. Oh, harus kuat. Harus kuat. Harus Oh, kuat. harus kuat. Oh, listrik ya. Oke, ya. Boleh kalau gitu tukeran dulu sama ibu. Ibu boleh coba ya. Oke, kita mau lihat. Nah, ya. Nah, sudah siap. Beritanya sudah ada. Boleh dicoba. Silakan. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program Senior dan Junior Seju. Pemirsa, sore ini kami akan menengahkan informasi perpustakaan sepeda ontel. Baik pemirsa, saya Yeni Supriyani, inilah Seju selengkapnya. Seorang pemuda Lampung Selatan membuka perpustakaan keliling dengan sarana sepeda ontel. Ia rajin mendatangi pelosok kampung demi budaya baca dan menulis. Sang pemuda rela menempuh perjalanan jauh dengan berbagai rintangan. Pria bernama Gunawan Wirdana ini merupakan pemuda desa Mekar Mulia, Palas, Lampung Selatan. Ia hadir untuk membantu gerakan literasi dengan perpustakaan keliling ontel pustaka. Sesuai namanya, perpustakaan ini bermodalkan sepeda ontel dan ratusan buku. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Saya Yeni Supriyani mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada Seju berikutnya di jam yang sama. Selamat sore dan sampai jumpa. Oke, selamat sore dan sampai jumpa. Tukeran lagi, Bu. Oke. Gimana kalau Ibu? Ada Mbak, nervous saya. Kenapa? Emang biasanya kalau kegiatan di rumah itu selain dengan anak-anak ada itu yang dikerjakan nggak di rumah? Yang lain? Ya, mengurus rumah tangga aja saya Mbak. Paling antar jemput anak aja udah makan waktu Mbak. Antar les, kemudian antar jemput sekolah. Oh, setiap hari seperti Iya. itu ya, Bu ya. Oh, berarti ya cukup jadi ibu rumah tangga yang baik ya. Insyaallah. Ibu rumah tangga yang baik untuk keluarga. Dan kalau memang ayahnya sendiri pulangnya itu jarang. Iya, kadang ya kalau ada waktu sebulan sekali ya sebulan sekali. Kadang 2 bulan, tapi yang sering nih sebulan sekali. Setiap
setiap bulan lah pasti mau apa ada kesempatan pulang pasti pulang. Di Palembang? Bukan, kalau ayahnya di Denpasar. Oh, di Bali sekarang. Jadi cukup jauh. Memang karena khusus ada dinas aja. Karena ada tugas di sana. Tugas ada dari kantor. Ya tuntutan pekerjaan. Iya. Memang suka dipindah-pindah ke tugas juga. Ya karena gimana ya Pak? Kan pindah-pindah swasta sih ya. Oh, jadi ya Gimana tergantung kata bagaimana. gimana kata perusahaan pindah. Nah, kalau untuk Doni sendiri, kalau untuk cosplayer di Lampung ini kan menurut kamu banyak gak sih? Kalau aku sendiri lihat kayaknya ya belum terlalu banyak ya, masih apa namanya, masih jarang gitu. Ada nggak kamu pengen sampaikan untuk teman-teman cosplayer lainnya yang ada di Lampung khususnya? Iya. Ya untuk teman-teman cosplayer yang di Lampung, ya semoga makin lebih berkarya lagi, berkreativitas dalam membuat kostum-kostum, lebih ningkatin kreativitasan dalam membuat kostum dan tampil di itu ya event-event ya. Habis itu makin banyak event Jepang di Lampung lagi. Oke, salah satunya juga untuk dari apa ya, biar di Lampung ini juga termasuknya salah satu kota yang mendukung ya untuk kegiatan dari anime sendiri ini. Biasanya kalau ini apa sih, parade khusus, parade festival atau festival aja? Itu Bongkasai. Iya, Festival Bongkasai. Oke, itu khusus untuk cosplayer yang akan menampilkan tokoh-tokohnya sendiri. Oke, dari kalau untuk pemerintah sendiri di sini biasanya kalau yang mendirikan yang sudah mengadakan itu hanya pribadi dari lembaganya dia. Kalau untuk dari pemerintah misalnya dari kesenian sendiri belum ada ya? Kalau saya kurang tahu kayaknya belum deh. Masih hanya baru komunitas ya. Komunitasnya aja ya. Iya, komunitas dari sekolah, dari sekolah udah. Yang sering mengadakan dan cukup ini nggak kalau di Lampung sendiri untuk komunitasnya cukup banyak nggak pesertanya? Cukup banyak. Banyak ya. Banyak. Biasanya dari apa tuh? SD, SMP, SMA? Biasanya itu SMA, SMP, SMA sama udah kuliah. Oke, SD, SMP, SMA sama umum ya biasanya kalau SD itu kuliah. udah jarang, tapi udah ada ya. Sudah ada. Sudah ada. Emang kamu pengennya apa sih harapannya untuk apa ya? Untuk cosplayer atau untuk dia ada di komunitas cosplayer ini? Harapannya seperti tadi. Pengennya terus Iya, ada terus. Ada terus. Event-event di Jepang makin rame, makin banyak peminatnya. Kalau dari untuk kamu sendiri, kalau misalnya lagi kejuaraan, pengennya dapat kategori yang seperti apa? Ya kategorinya kayak tadi udah Mister Kakoi. Kalau ada. Pengennya jadi besar kakak terus ya. Oke, mungkin suatu saat bisa kali ada apa ya? Ada reward yang lain gitu kan. Siapa tahu mungkin dari kedetailan. Biasanya kedetailan kostum itu diperhitungkan juga nggak? Diperhitungkan juga. Kedetailan saking mirip-miripnya gitu. Iya, kemiripan kostumnya dilihat juga. Oke, ini kamu sudah pernah yang dapat kemiripan tadi? Baru yang karena Mister Kinci tadi kali ya. Kalau ini menurut Dewan Juri kemarin sudah ditentukan berapa persen miripnya? Oh, kemarin jurinya dia nggak komentar gitu, nggak. Oh, nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Oke. Jadi hanya tampil, setelah tampil nanti baru Fashion diterima. show. oh gitu, fashion parade doang ya. Parade aja. Berarti nggak ada obrolan sama jurinya gitu. Oke, nanti siapa tahu nanti kedepannya bisa jadi apa ya, acuan lagi, dan tambahan lagi, siapa tahu nanti dapat juara lagi ya. Tonton terus pemirsa untuk senior junior di jam yang sama, jam 3 sore sampai jam 4 sore di hari yang sama juga, Senin sampai dengan Jumat, untuk terus kita akan menjadi program yang inspiratif mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah yang punya bakat, siapa tahu mau ditunjukin di sini, ya apa-apa. Jadi see you and bye bye. Mau salam-salam nggak? Nggak? Salam. Buat ayah boleh, buat kamu boleh. Sudah. Sudah deh. Terima kasih ya. Makasih untuk hari ini.